tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya, ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin li ta'lifil imam al-allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min tauqirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir yang pelit. Wa min tauqirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadda alaihi salatu wassalam. Artinya, sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa durriyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun. Kalau ada, hat burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Mahd Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul, kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Ini semua saya bertanggung jawab. Satu itu. Yang kedua, tentang natijah dalil. Yang butuh dalil, ayo teruskan. Yang tidak, saya siap. Oke, kalau saya nih orangnya, kalau berdasarkan dalil akan taslim. Tapi makanya saya katakan kitab saya yang baru itu, kenapa saya kata An-Nawiyus Syadid, bom nuklir yang akan menumpas iman. Karena saya sudah pede, karena saya tahu iman. Kenapa saudara? Walaupun 6 bulan, setahun, iman kalau diajak debat langsung gak bakal hadir, capek. Saya tahu di keliling rumah dia itu murid-murid saya banyak, alumni saya banyak. Saya tahu kalau dengan tulisan pasti dijawab, kan mudah zaman sekarang, ada Al-Googliyah. Jadi saya nggak mau, sekali lagi saya tidak akan menjawab dengan tulisan. Tapi kalau perlu dalil, perlu ilmu, ayo berhadap-hadapan. Kan dulu dengan saya sudah diajak, ayo kita. Kenapa? Para ulama kita dulu bermunadharah itu di tempat yang sepi lebih baik daripada yang rame. Saya udah ajak baik-baik di rumah, saya dibilang penakut, takut kalah. Saya bukan begitu. Salaf itu lebih mengedepankan akhlak. Tapi saya ditantang, oh lu jual buah nam, ikan bawal buah terong, itu prinsip saya. Jadi saya nyatakan, saya tidak ada harapan Ki Imaduddin untuk menjawab secara langsung. Kenapa? Karena saya tahu kalau tulisan pasti dibalas. Tapi jangan pun sekarang, malam ini kata dia, ayo Buya, siap saya berdebat, siap saya laksanakan. Ba'alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya.
Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya, ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip Memang zong, tidak ada. eksternal. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Okay. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, Klaim tidak ada masalah. Okay. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Okay. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Ya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah, tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan di data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik. Tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Ya. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Paham. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan nama itu. Saya nggak mau paksa nih, Dokter. Oh gitu ya. Prof ngomong yang benar nggak usah dipaksa. Minum dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini ditulis 14 kebohongan Ba'alawi.
Kenapa bisa dikatakan kebohongan Ba'alawi? Ya karena kalimat-kalimat ini sering mereka ucapkan. Dan tujuannya adalah untuk mendoktrin orang di negeri ini agar percaya, agar taat, agar patuh, agar menghargai mereka, agar menghormati mereka, bahkan agar menyanjung mereka. Tapi ternyata semua itu hanya bohongan saja. Yang pertama, ada yang bisa memadamkan api neraka. Kemudian yang nomor dua, ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Kemudian nomor tiga, ada yang bisa mi'raj 70 kali. Nah ini yang sempat viral ya. Seorang Habib ada yang bilang bahwa Faqih Muqaddam itu mi'raj sehari 70 kali. Mengerikan sekali ya. Ini mengalahkan Rasulullah SAW. Padahal mereka, para Habib, itu cuma mengaku sebagai cucunya Rasulullah. Jadi secara logika saja, mosok yang namanya cucu bisa mengalahkan nenek moyangnya. Kan tidak masuk akal. Lagian sekarang kan sudah terungkap bahwa mereka, para Habib, memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, nomor 4, ada yang bisa memberikan surat sakti ke malaikat mungkar nangkir. Kemudian berikutnya, yang nomor 5, ada yang bisa tiap hari bolak-balik ke surga. Kemudian yang nomor 6, ada yang bisa tiap sore rumahnya didatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 7, ada yang bisa menghidupkan orang mati. Kemudian selanjutnya yang nomor 8, ada yang bisa mengislamkan orang kafir setelah mati. Kemudian nomor 9, ada yang bisa terbang jauh. Nomor 10, ada yang bisa tidak perlu naik haji, yang penting ziarah ke Habib Tarim. Ini juga doktrin yang menandingi haji ya, menandingi Mekah Al-Mukarramah ya. Jadi seolah-olah kalau sudah ke Tarim itu sama dengan naik haji. Kan berbahaya sekali. Selanjutnya yang nomor 11, ada yang bisa mencabut ruh dan bisa mengembalikan lagi. Selanjutnya yang nomor 12, ada yang tidak tidur selama 33 tahun. Nomor 13, ada yang bisa membuat pesawat yang sudah terbang bisa ditarik kembali. Yang nomor 4, ada yang bisa pemecah rekor muri umroh terlama di Arab Saudi.